Cerita legenda. Legenda Nyi Roro Kidul. Ini cerita Nyi Roro Kidul. Ini lihat ada gambar ombak laut selatan yang sangat indah. Dahulunya dia itu adalah seorang wanita yang cantik. Banyak pemuda-pemuda setempat yang tertarik dengan parasnya dan banyak yang ingin meminangnya. Wanita itu bernama Roro Wilis. Ini gambarnya Roro Wilis. Gambarnya Roro Wilis. Ini pemuda-pemuda banyak yang bergerombol mencari perhatian sama si Roro Wilis. Memang cantik men, karena salah satunya. Bener Kang, cantik men. Yang satu nggak bisa ngelihat. Mana sih bocahnya? Nggak bisa ngelihat ya karena dia di belakang. Roro Wilis ini semenjak balita dia itu sering sakit-sakitan sampai menjelang remaja. Dia tinggal bersama mamanya karena papanya itu entah di mana. Semenjak dia diboyong oleh Company Walanda atau dulu zaman VOC Belanda, sampai sekarang bapaknya itu tidak ada kabar beritanya. Tapi mereka tetap hidup bahagia walau bapaknya entah kemana. Ini waktu pemuda-pemuda diangkut oleh pemerintah kolonial, termasuk bapaknya Roro Wilis. Katanya sih dipekerjakan untuk perkebunan. Mudah-mudahan bukan perkebunan narkoba. Walau Roro Wilis sering sakit-sakitan, tapi dia tetap tumbuh kembang seperti teman-temannya, cantik, dan namanya sering diplesetkan dari Roro menjadi Loro. Loro itu sakit, karena dia memang sakit-sakitan. Jadi dari Roro Wilis jadi Loro Wilis. Kebetulan rumahnya itu di sebelah kidul Pasar Paing atau selatan Pasar Paing. Jadi namanya sering diplesetkan menjadi Roro Wilis Kidul Pasar. Kemudian hari disingkat jadi Roro Kidul. Nih pasarnya ini. Ini pasarnya, pasar tradisional. Ini rumahnya sebelum direnovasi. Nah ini rumahnya setelah direnovasi. Rumahnya itu di sebelah kidul Pasar Paing. Setelah dewasa, Roro Wilis atau Loro Wilis atau Loro Kidul berjodoh dengan seorang angkatan laut yang seragamnya serba hijau. Kalau ini sih temennya, waktu kalau pentas ketoprak ini temennya. Suatu saat suami Roro Wilis atau Loro Kidul mendapat tugas berlayar ke daerah timur. Entah berapa lama tugasnya, biasanya selama 3 bulan. Ini siap pergi bertugas. Kalau ini siap berangkat melaksanakan tugas. Para istri, sanak, saudara, handetolan, keluarga, mereka berduyun-duyun untuk mengantar orang-orang tercinta yang mau bertugas. Ini para pengantar. Kalau ini para istri mengantar suami yang akan bertugas. Mereka tetap memberi semangat. Ibu-ibunya pun
memberi selamat. Selamat bertugas sayang. Tak terkecuali Mbak Roro Wilis atau Loro Wilis. Demi semuanya Mbak Roro tabah melepas sang suami bertugas. Namun tetap saja menangis setelah perahu yang mengantar para petugas berangkat meninggalkan mereka. Ini perahunya sudah mulai berangkat ini. Berbulan-bulan Mbak Roro Wilis dan lainnya menunggu kepulangan suami. Namun sampai sekarang tidak ada kabar berita di mana mereka dan kapan pulangnya mereka, itu belum ada kabarnya. Padahal sudah ditelepon pakai smartphone, di WA, dihubungi lewat medsos lainnya, tetap nggak nyambung. Ini Mbak Roro Wilis lagi nelpon ini, coba menelpon. Halo, nggak nyambung ya? Suara kamu nggak ada tuh. Lah iya, berarti nggak nyambung. Nggak ada signal, apa nggak punya pulsa, apa nggak punya kuota? Ya diisi dulu dah, ntar saya hubungin lagi. Apa saya isi dari sini? Tapi gimana lah, nggak nyambung. Gimana mau ngisi kuota? Di WA juga kelihatan nggak nyampe karena tanda centranya nggak muncul. Biasanya kalau bisa terkirim, bisa diterima kan ada tanda centranya 1 atau 2. Kalau sudah diterima tanda centranya 2 biru gitu. Biasanya begitu nih. Karena nggak ada kabar berita, tiap hari Roro Wilis menunggu di pantai dan berharap kapal suaminya segera berlabuh. Nih, hari Minggu dia nunggu di pantai. Hari Senin dia juga nunggu sambil berusaha nelpon. Halo, nggak nyambung ya? Ini hari Senin. Hari Selasa dia juga nunggu. Hari Rabu nunggu juga. Hari Kamis, di mana Diko sayang? Nih sampai nunggunya nih. Ini hari Jumat, karena panas, maka dia waktu hari Jumat dia nunggunya di bawah pohon supaya nggak kepanasan. Nah, hari Sabtu juga dia nunggu di bawah pohon, tapi pohonnya di pinggir pantai. Itu dilakukan oleh Mbak Roro itu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Lama-lama justru Roro Wilisnya yang menghilang. Orang-orang sekampung sedesa pada nyari. Ini teman-temannya, keluarganya, orang-orang kampung pada nyari ini. Roro Wilis atau Loro Wilis, di manakah Diko sayang? Justru ada yang ngasih tahu, suamimu ditunggu saja di rumah. Saya juga nunggunya di rumah kok. Malam hari pun dicari, tengah malam juga nyari, siang hari dibantu oleh aparat terkait. Tapi sudah berbulan-bulan Roro Wilis tidak ditemukan. Jasadnya pun tidak ada. Sanak saudara di luar kampung juga tidak merasa didatangi oleh Roro Wilis. Karena berbulan-bulan tidak ditemukan, maka oleh aparat, tetua-tetua kampung, aparat desa dan lain-lain, mereka memutuskan dengan terpaksa bahwa menyatakan bahwa Roro Wilis atau Loro Wilis dinyatakan hilang. Ini yang pada nyari, pada istirahat nih. Udah berapa bulan Om kita nyari ya? Ya 3 bulan ada sih katanya. Ini aparat pada nyari juga nih. Akhirnya diputuskan bahwa Roro Wilis hilang. Ini waktu rapat, hasil rapat menyatakan dengan terpaksa bahwa Roro Wilis dinyatakan hilang. Dengan hilangnya Roro Wilis, ini berita-berita hoax berseliweran ini, berita-berita hoax berseliweran.
Ada yang katanya melihat Roro Wilis sengaja nyegur ke laut. Ada juga katanya disapu ombak. Ada yang katanya melihat Roro Wilis berjalan di atas air laut. Bahkan berdua bergandengan tangan dengan laki-laki ke tengah laut. Tapi diperkirakan laki-laki itu sepertinya suaminya. Tapi itu terserah Anda lah untuk menghayalkannya. Nih, waktu ada yang melihat katanya dia terjun ke laut, ada yang melihat dia disapu ombak, ada yang melihat dia jalan-jalan di atas laut berduaan. Setelah bertahun-tahun berlalu, kejadian itu sepertinya tidak bisa dilupakan orang. Dan ada juga yang mengatakan melihat bahwa tiap hari tertentu atau malam-malam tertentu Roro Wilis kelihatan jalan-jalan di pantai. Kadang-kadang sendirian. Kalau sendirian sering dia melambaikan tangan seolah-olah ngajak bermain di pantai. Kadang-kadang berduaan sama laki-laki yang sepertinya suaminya itu. Malah ada yang melihat, katanya ada yang melihat bahwa pernah melihat Mbak Roro Wilis ini duduk di atas ombak besar berbusana layaknya ratu seperti ini nih. Maka masyarakat menyebutnya dengan khidmat, dengan sebutan Ratu Roro Wilis atau Ratu Loro Wilis atau juga Ratu Loro Kidul, karena rumahnya Kidul Pasar. Ini yang paling ngetop nih, namanya Ratu Loro Kidul atau Nyi Loro Kidul. Demikianlah sekelumit cerita Ratu Loro Kidul atau Nyi Loro Kidul. Dan cerita ini tidak bisa dipercaya. Jadi jangan percaya dengan cerita ini cerita ngawur dari Blangkontole. Terima kasih.